Halo sahabat, kembali lagi di channel Novel Audio. Jadi di video kali ini saya akan melanjutkan cerita Suami Mudaku episode 68. Pukul 9 pagi, Bella House, London, Inggris. Bella sibuk mengaduk bubur di dalam mangkuk. Di sampingnya, Laki tampak sibuk bermain dengan mainannya. Saat ini mereka sedang berada di ruang tengah menikmati waktu santai. Bella meliburkan salonnya beberapa hari ke depan untuk menyiapkan pernikahannya yang semakin dekat. Semua karyawannya tampak senang mendengar kabar pernikahan Bella. Akhirnya mereka mempunyai waktu untuk membeli hadiah terbaik yang akan diberikan untuk pernikahan Bella dan Sin nantinya. Bella masih setia mengaduk bubur di dalam mangkuk untuk sarapan Laki pagi ini. Hingga semua bahan tercampur rata, Bella langsung menatap Laki yang masih sibuk bermain. "Laki," panggil Bella, membuat Laki menoleh dan membuka lebar mulutnya. Bella langsung menyuapkan bubur ke dalam mulut kecil Laki. Suapan pertama sukses. Bella tersenyum melihat cara makan Laki yang masih belepotan di bibirnya. Dengan lembut, Bella membersihkan bubur yang ada di sekitar bibir Laki. Pintu kamar dibuka lebar. Bella dan Laki menatap Kristal yang berdiri di depan pintu dengan mulut menguap lebar sembari mengikat rambut panjangnya. "Good morning, Kristal," sapa Bella dengan senyuman manisnya. "Good morning, Bella," balas Kristal tersenyum berjalan mendekati Bella dan Laki yang masih sibuk mengunyah makanan. Kristal duduk di depan Laki. "Hai cute baby, kenapa tak mengucapkan selamat pagi untuk Auntie? Tanya Kristal pada Laki. Kristal mencium pipi kanan Laki, membuat Laki langsung menggosok pipi kanan dengan tangannya. "Mami, Auntie bau," adu Laki pada Bella sambil menunjuk Kristal, namun Bella hanya tersenyum. Pipi kiri, dahi, dan bibir kini menjadi sasaran Kristal. Laki semakin merengek, mengelus seluruh wajahnya yang terkena ciuman Kristal. "Mami," teriak Laki meminta bantuan Bella, namun Kristal menahan Bella untuk tak membantu Laki. "Bilang Auntie bau lagi," ucap Kristal membuat Laki terdiam. Otak pintarnya berputar cepat, seakan paham. Laki tersenyum menatap Kristal. "Auntie sangat wangi. Good morning, Auntie," ucap Laki membuat Kristal tersenyum senang mengelus rambut lebat Laki. "Hai, anakmu sangat pintar. Sepertinya Lukas memberikan yang terbaik dalam proses pembuatan Laki," ucap Kristal dengan santainya menatap Bella yang melototkan matanya. "Kristal!" teriak Bella kesal, namun Kristal tertawa lebar sambil melangkahkan kakinya berjalan ke arah kamar untuk mandi di kamar mandi kamarnya. Namun baru beberapa langkah, Kristal berhenti. Badannya berbalik melihat Bella yang menyuapkan Laki. "Kau ingin pergi nanti?" tanya Kristal. "Ya, aku titip Laki di rumah. Aku akan pergi ke desainer keluarganya untuk melihat baju pernikahan," ucap Bella membersihkan mulut Laki. "Apa kau sudah yakin?" tanya Kristal membuat pergerakan tangan Bella di mulut Laki berhenti sedetik, lalu kembali membersihkan mulut Laki. Mandilah," ucap Bella tanpa melihat Kristal. Kristal menghembuskan nafas, lalu berbalik dan kembali berjalan menuju kamar untuk membersihkan dirinya. Setelah kepergian Kristal, Bella menunduk menatap bubur Laki yang ada di dalam mangkuk. Pikirannya melayang jauh mengenai keputusan yang diambilnya. Sentuhan tangan kecil Laki di pipinya membuat Bella menatap Laki. "Mami, aku mau Daddy. Aku tidak mau yang lain,"
ucap Laki. Bella terdiam menggigit bibirnya kuat. Pikirannya sungguh benar-benar kalut saat ini. Kristal dan Laki seperti mengisyaratkan Bella agar tak menikah dengan Sin. Namun Sin sudah benar-benar baik padanya, dan cara ini adalah cara satu-satunya yang Bella lakukan untuk membalas semua kebaikan Sin. Mencoba mengalihkan perhatian Laki, Bella kembali menyendokkan bubur pada Laki. "Ah, kamu mau potato, baby?" Laki mengadipkan matanya dan mengangguk. "Mami, aku mau potato." Bella hanya tersenyum, kembali menyuapkan bubur pada Laki dengan potongan kentang di dalamnya. Laki mengunyah dengan penuh minat hingga bubur di mangkuk habis tak tersisa. Bella membersihkan mulut Laki, lalu membiarkan anak kesayangannya ini bermain di ruang tengah, sedangkan dirinya mencuci piring di dapur. Suara mobil Sin terdengar. Bella mengelap tangannya yang basah sambil berlari kecil keluar dari rumah. Pintu dibuka, terlihat Sin berdiri di depan mobilnya tersenyum. Bella melangkah mendekati Sin dengan langkah lebar yang disambut kecupan di dahinya. "Maafkan aku, semalam tidak sempat mengunjungimu," ucap Sin dibalas anggukan oleh Bella. "Ini terlalu pagi, aku bahkan belum bersiap-siap." Sin tertawa lebar mengusap lembut rambut Bella. "Tidak masalah, aku sudah tak sabar bertemu denganmu." Bella memutar matanya mendengar ucapan Sin membuat Sin terkekeh. "Ayo masuk, tunggu di dalam, aku akan bersiap-siap," ajak Bella berjalan memasuki rumahnya. Sin mengikuti Bella dari belakang, dan ketika sampai ruang tengah, terlihat Laki duduk dengan santai memainkan mainannya. "Hello boy," sapa Sin. Laki tersenyum melambaikan tangannya. "Hello uncle," balas Laki. Bella memasuki kamarnya, sedangkan Sin mendekati Laki dan duduk menyamarkan dirinya di samping putra kesayangan wanita yang dicintainya. "Apa yang sedang kau lakukan?" Tanya Sin melihat mainan yang dipegang Laki. "Aku sedang menyatukan keluarga domba dari serigala, uncle," ucap Laki memegang ketiga dombanya. "Wow, tapi hanya 3 domba yang kau lindungi. Domba yang lain kenapa tidak dilindungi?" tanya Sin penasaran. Pasalnya domba yang dimainkan Laki ada 10, tapi kenapa hanya 3 yang ia lindungi dari serigala? "Karena keluargaku hanya ada 3 orang, uncle," ucap Laki dengan polos membuat Sin mengerutkan dahinya. "Domba yang paling besar ini, Daddy," tunjuk Laki pada domba yang paling besar. "Ada Mami." Laki mengangkat tinggi domba yang berwarna pink. "Dan ini Laki." Laki mengangkat tinggi domba yang paling kecil dengan kekiahan polosnya. "Daddy?" tanya Sin bingung. "Ya, Daddy lu." "Sin, aku sudah siap." Bella berdiri di depan pintu dengan penampilan palsunya, yaitu wig hitam yang menghiasi rambutnya. Bersamaan dengan itu, Kristal keluar dari kamarnya dengan keadaan segar. Sin yang awalnya penasaran dengan sosok Daddy yang diucapkan Laki, kini teralihkan ketika kehadiran Bella dan Kristal. "Hai, lama tidak berjumpa, Kristal," ucap Sin dengan senyuman. Kristal tertawa lebar, mendekati Sin dan memeluknya. "Badanmu semakin kekar saja." Kristal mengelus punggung Sin. Sin tertawa, melepas pelukan. "Dan kau semakin cantik saja," puji Sin membuat Kristal terkekeh. "Ah, kalian sudah mau pergi?" tanya Kristal menatap Bella dan Sin bergantian. "Ya, aku titip lagi sebentar," ucap Bella. Bella mendekati Laki dan memeluk anak kesayangannya ini.
"Laki, Mami pergi sebentar, jadilah anak baik, oke?" ucap Bella. "Oke, Mami," balas Laki. Bella melepaskan pelukan lalu menciumi seluruh wajah Laki. Tak mau kalah, Laki juga menciumi pipi kanan dan kiri Bella. Bergantian, kini Sin mengelus rambut lebat Laki dan mencium kening Laki. "Jaga Mami, jangan sampai Mami terluka, Uncle," ucap Laki dengan wajah seriusnya memperingati Sin. Kristal terkekeh melihat Laki, sedangkan Bella tersenyum. "Ayai, Kapten," jawab Sin dengan mengikuti gaya hormat polisi membuat Laki terkekeh kecil. Setelah itu, Sin berdiri dengan menggenggam tangan Bella keluar dari rumah. Kristal menggendong Laki untuk mengantar Bella dan Sin sampai di depan pintu. Mobil dihidupkan. Sin dan Bella sudah di dalam mobil melambaikan tangannya sembari mengucapkan dada pada Laki, lalu mobil pergi dengan perlahan hingga tak terlihat lagi. Kristal kembali memasuki rumah dan menutup pintu rumah Bella. Kakinya melangkah kembali membawa Laki ke tempat semula, yaitu di ruang tengah bersama dengan mainan yang memenuhi lantai. Laki kembali pada aktivitas utamanya, yaitu bermain, sedangkan Kristal duduk di hadapan Laki melihat semua pergerakan Laki. "Hai boy, apa onti sudah wangi?" tanya Kristal. Laki mengangguk tak melihat Kristal. "Ya, onti sangat wangi." "Kalau begitu, kasih ciuman di kedua pipi onti." Kristal mendekati wajahnya pada Laki, dan tanpa penolakan, Laki mengecup kedua pipi Kristal dengan tanpa penolakan. "Onti sangat wangi," ucap Laki mengelus kedua pipi Kristal. Tak tahan, Kristal langsung memeluk Laki dengan erat. "Ah, cute baby," teriak Kristal gemas. "Auntie," teriak Laki yang merasa sesak akibat dipeluk terlalu erat oleh Kristal. Kristal menatap ke arah pintu dengan kening mengkerut. Begitu juga Laki yang berada di pelukan Kristal juga ikut menoleh melihat pintu. "Siapa yang menekan bel?" tanya Kristal pelan pada Laki. Namun Laki hanya mengangkat bahunya tak tahu. Tak ingin penasaran lebih lama, Kristal kembali menggendong Laki dan membawanya menuju pintu untuk melihat sosok yang menekan bel pintu. Kunci diputar secara perlahan dan tanpa waktu yang lama pintu terbuka. Kristal yang awalnya terlihat biasa, kini matanya melotot melihat sosok yang berdiri di hadapannya, menampilkan sosok manusia yang berdiri dengan gagah. "Lukas," panggil Kristal pelan. "Dedi," teriak Laki dengan senangnya, mengangkat tangannya agar digendong oleh Lukas. Lukas tersenyum dan mengambil alih Laki dari gendongan Kristal. "I miss you, Dedi," teriak Laki senang memeluk Lukas dengan erat. Namun mata Laki menatap bingung melihat sosok lain di belakang Lukas yang tersenyum menatapnya. "Grandpa," panggil Laki. Bersambung.